Oke. Bentar aku share screen dulu ya. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Enggak, Kak. Oke. Ya, jadi selamat datang ya sekali lagi selamat datang di desain kelas gitu by Majalah Sunday. Gitu. Aku mau tanya dulu sih ke teman-teman. Menurut kalian itu desain yang bagus itu gimana? Kan kalian kan pasti di sekolah pasti ada tugas-tugas yang suruh bikin desain, suruh bikin poster, terus atau lihat di jalan itu banyak poster-poster. Nah, itu menurut kalian desain yang bagus itu gimana sih? Di sosial media kan juga banyak orang jualan, itu kan pakai poster-poster. Menurut kalian yang bagus itu gimana? Ada yang mau jawab? Yuk, siapa yuk? Ayo, siapa Apa? yang mau jawab? Santai aja sih kamu. Santai aja teman-teman. Aku Kak. Zaidan. Silakan. Ya, kenalkan saya Zaidan dari SMK 1 jurusan Multimedia. Kalau menurut aku sih, kalau desain yang bagus itu kan banyak tuh ya beberapa elemen, tapi yang menurut aku paling utama itu eye catching sih, gitu, menarik. Oh, yang sekali lihat itu langsung wah, apaan tuh gitu kan. Ya, tapi dengan catatan ya harus menggunakan prinsip-prinsip desain grafis lainnya. Cuma kalau menurut aku lebih diutamakan sih emang eye catching sih. Oke. Makasih buat Zaidan yang udah bantu jawab. Nah, kalau menurutku desain yang bagus itu semua desain itu bagus. Kayak contohnya ini. Ayo, menurut kalian desain yang bagus yang mana? Yang kiri, yang ini Betawi on the stage, atau yang coba deskripsiin 2021 menurut lo? Menurut kalian yang bagus yang mana nih? Kalau kayak gini. Aku bocil kanan, Kak. Yang kanan, Bocil Kak. kanan ya? Yang kanan. Oh, kenapa kok yang kiri kok nggak bagus menurut kalian? Padahal kan sama-sama eye catching, sama-sama punya banyak warna. Yang kanan terlalu rame. Tulisannya bentrokan, Kak. Oh ya. Tulisannya juga Yang kiri, yang kiri rame, yang Betawi on. Aku tim kiri malah. Karena itu kan bagus buat ajang pansos politikus. Nah, kalau menurutku semua desain itu bagus, bahkan yang kiri. Kenapa? Karena desain itu tergantung sama kegunaannya. Misalnya yang kiri ini, desain yang kiri ini untuk ya poster pemerintah, poster acara-acara pemerintah ya biasanya kayak gini sih emang. Sedangkan yang di kanan itu biasanya untuk di sosial media, untuk anak muda kayak gitu-gitu. Sedangkan yang kiri ini ya kalau kamu tanya si Pak Gubernur ini menurut dia posternya ini bagus apa enggak, ya menurut dia mungkin bagus karena ya kayak tujuannya itu tersampaikan, kayak ini ada acara Betawi kayak gitu. Terus ada band Betawi Ibu Kota bla 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 gitu. Nah, tapi desain itu nggak hanya cuma bagus, tapi harus ada desain yang baik. Nah, desain yang baik itu gimana sih? Desain yang baik itu, nah ini 5 cara supaya desain kamu jadi desain yang baik. Pertama, warna. Warna itu harus jelas. Nah, kalau kamu lihat Majalah Sunday, Instagramnya Majalah Sunday, itu kan benar-benar tertata. Warnanya konsisten, ada yang kuning ini, terus ada yang merah marun, ada yang putih, sama warna hitam. Kayak gitu. Semuanya tertata gitu. Warnanya konsisten, nggak berubah-berubah. Sedangkan kalau kalian lihat yang ini, itu kan warnanya, kalau kalian tadi ngomong fontnya tumpuk-tumpuk, warnanya gak karuan. Ya iya. Jadi kalau dibilang bagus apa enggak, bagus tapi kurang baik kayak gitu. Bagus karena ya emang kebanyakan desain pemerintahan itu emang kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi sesuai marketnya.
Gitu. Terus mungkin kalau misalnya desain yang kiri ini kurang bagusnya karena kurang kurang baiknya karena apa namanya, terlalu banyak apa ya, elemen apa ya, kayak hal yang mau disampaikan gitu. Kayak misalnya dimeriahkan itu banyak banget yang ditulis. Nah, harusnya kan nggak usah ditulis semua, misalnya ditulis yang terkenal aja, misalnya Lenong, terus habis itu band Betawi dari ibu kota, kayak gitu aja kan. Nggak usah semuanya ditulis kayak gitu. Jadi eh, infonya itu lebih lebih padat gitu. Sedangkan kalau yang kanan ini kan eh, warnanya itu jelas, terus konsisten juga, terus infonya itu juga jelas gitu. Kayak langsung kelihatan kamu itu mau kalau coba kamu deskripsiin 2021 menurut kamu itu gimana gitu. Terus setelah warna, nah ya ini kan warna konsisten kan. Terus warna ini berguna juga untuk membuat kontenmu lebih menarik. Tapi warna juga mempunyai efek psikologi bagi para penikmat kontennya. Jadi kayak misalnya kalian mau bikin bikin konten horor, misalnya podcast horor. Untuk bikin logonya atau posternya untuk promosi, kalian biasanya kalau konten horor itu bakal pakai warna hitam, warna merah, warna-warna gelap lah. Kenapa kok hitam? Karena hitam itu ya mengandung, kalau kalian lihat warna hitam, itu kan kesannya kayak gelap, misteri, ilmu hitam, terus hantu, terus merah itu darah. Terus warna lain misalnya bank gitu. Kalau misalnya bank kebanyakan kan warnanya biru. Kenapa kok biru? Karena biru itu punya psikologi kayak kamu kalau lihat warna biru itu bakal oh terpercaya, terpercaya, terus verified itu kenapa kok warnanya biru, centang verified di Instagram warnanya biru itu karena juga terpercaya, asli, original kayak gitu. Punya punya dampak psikologi seperti itu. Jadi warna itu menentukan eh, kontenmu itu nantinya mau dilihat kayak gimana, atau perusahaanmu atau usahamu atau postermu itu mau dilihat kayak gimana gitu. Jadi kayak misalnya apalagi ya, misalnya kalau bank lagi ya, bank syariah kebanyakan warna apa, warna hijau. Kenapa hijau? Karena eh, unsur Islam itu biasanya warna hijau gitu. Terus habis itu makanan 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 biasanya itu warna merah, warna oranye, warna kuning. Nah, biasanya malah makanan itu nggak boleh pakai warna hitam. Untuk usaha-usaha makanan. Kenapa kok nggak boleh pakai warna hitam? Karena tidak menggugah selera. Sedangkan yang warna sebaliknya kayak tadi merah, oranye, kuning itu lebih menggugah selera. Kayak gitu. Jadi kalau coba kalian lihat, misalnya contoh gagalnya makanan itu brand besar itu Richeese gitu. Richeese pernah ngeluarin yang black chicken kan. Nah, itu kan kalau kalian lihat makanan warna hitam, itu kan kurang menarik daripada kamu lihat yang fire wings misalnya. Atau yang ya yang varian biasa gitu. Ada yang cat black mentai juga kurang disukai. Nah, ya benar. Jadi emang eh, warna itu berpengaruh banget eh, dengan kontennya. Tergantung kontennya mau apa, nah itu warnanya mempengaruhi juga. Gitu. Terus habis itu konten yang menarik. Konten yang menarik. Jadi cara untuk kontenmu biar menarik itu ada beberapa cara sih. 1 unik, 2 itu relate dengan nikmat konten, 3 dikemas dengan bahasa yang lebih sehari-hari atau bahasa tongkrongan, terus yang keempat yang lagi banyak dibahas orang atau trending topik. Terus nomor 5-nya melihat sudut pandang lain dari sebuah bahasa. Unik ini bisa contohnya apa ya unik? Misalnya kalian tahu itu nggak NFT Gozali kemarin yang sempat rame. Kalian tahu nggak ya? Tahu, Tahu, Kak. Kak. Nah, itu Tahu, kan Kak. kenapa kok dia bisa rame? Padahal kan konsep NFT kebanyakan NFT art ya. Itu kebanyakan 3D, terus habis itu lukisan gitu-gitu kan. Kenapa kok dia bisa banyak dibeli orang padahal cuma selfie? Karena dia unik gitu, kontennya unik. Karena di NFT belum ada sama sekali yang pernah jual konten selfie kayak gitu. Jadi
orang-orang wah ini menarik nih kayak gitu karena unik, nggak satu-satunya. Terus yang kedua relate dengan nikmat konten. Nah kalau relate dengan penikmat konten, gambar di sebelah kiri ini menurutku relate karena kita kan baru melewati 2021. Jadi masih relate nih, masih nyambung nih untuk ngobrolin menurut kalian 2021 itu gimana sih kayak gitu. Terus habis itu dikemas dengan bahasa yang lebih sehari-hari atau bahasa tongkrongan itu aslinya tergantung dengan branding atau citra yang kalian mau bangun dalam sebuah konten itu. Misalnya kalau misalnya berita kan kalian lagi nulis konten buat berita. Nah, kalian harus pakai bahasa yang baku gitu. Atau jurnal ilmiah apa-apa itu kamu harus pakai bahasa yang baku. Sedangkan kalau misalnya kamu mau bikin buat konten-konten di Instagram itu yang lebih sehari-hari. Kenapa? Karena konteksnya itu buat anak muda, kontennya buat anak muda. Kalau misalnya kamu pengen bikin konten buat bapak-bapak, ya udah kira-kira bahasa apa sih yang biasanya dipakai bapak-bapak seumuran misalnya umur 30, umur 40 itu bahasanya yang gimana sih yang di tongkrongannya bapak-bapak itu gimana supaya mereka itu merasa lebih relate, lebih dekat sama konten tersebut. Jadi kontennya itu lebih selain eye-catching tapi lebih interaktif gitu. Jadi orang itu lebih mau komen, lebih mau nge-reply kayak gitu-gitu. Terus yang keempat, yang lagi banyak dibahas orang. Nah, yang lagi banyak dibahas orang misalnya kayak tadi NFT Gozali. Setelah si Gozali itu rame, banyak banget orang-orang yang bahas kan, kayak Deddy Corbuzier bahas, terus ya banyak lah influencer di Indonesia yang bahas bikin konten soal NFT, bahkan artikel, bahkan ya apapun banyak banget. Tapi kalau kayak gitu kan ya mungkin apa ya, kalian bisa memadukan yang antara yang 4 dan yang nomor 4 sama nomor 5. Karena kalau misalnya kalian lihat kontennya dari Corbuzier misalnya soal Ghazali, ya sama kayak kebanyakan orang lain membahas dengan sudut pandang, oh Ghazali ini jual foto selfie tapi bisa dapat miliaran. Tapi kalau misalnya kalian melihat dari sudut pandang lain, itu kalian bisa jelasin bahwa misalnya si Ghazali ini nggak dalam waktu sehari loh kayak gitu. Dia itu udah ngelakuin misalnya dari 5 tahun yang lalu kayak gitu-gitu. Jadi tetap bawa kata-kata yang lagi trending kan Ghazali everyday-nya, tapi dibahas dari sudut pandang yang lain kayak gitu sih. Jadi tetap riding the wave namanya. Kalau misalnya nomor 4 itu yang lagi trending dibahas orang itu namanya kita ikut-ikut bikin kayak gitu itu namanya riding the wave. Tapi supaya lebih menarik, kalian coba ulik lagi lebih dalam tentang konten yang mau kalian bahas, terus bahas dari sudut pandang yang orang lain belum pernah bikin kayak gitu. Jadi lebih dalam lagi gitu. Terus yang berikutnya itu font mempunyai hierarki font yang menarik dan jelas. Jadi kalau kalian bikin desain itu nggak cuma warnanya bagus, kontennya oke, tapi juga fontnya juga harus jelas. Kalau kita bandingkan sama yang ini juga, yang Betawi on the Stage, ini kan fontnya dia tumpuk-tumpuk, terus layoutnya nggak jelas gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, warnanya juga macam-macam gitu, nggak konsisten. Jadi kalau yang baik menurutku yang kayak gini. Nah, postingan di samping itu kalimat yang mau disampaikan ada promo punya terus hemat hingga 50.000 untuk menu tersebut dengan menggunakan kode promo tersebut. Jadi si desainernya bakal bikin
layout yang kayak gini. Sebentar ya. Jadi nih. Jadi hierarki font itu sendiri biasanya terdiri dari title, subtitle, sama body. Nah, title itu biasanya fontnya lebih besar, terus lebih tebal. Subtitle itu fontnya lebih kecil dari title, terus ketebalannya itu normal atau medium. Kalau body itu ketebalannya bisa normal atau medium, tapi fontnya lebih kecil dari subtitle. Nah, hierarki seperti di atas ini yang tadi aku jelasin itu biasanya digunakan dalam artikel, majalah, website, terus koran kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau misalnya konten di samping itu beda. Hierarki kontennya ini aku tulisin. Jadi ada hierarki itu kayak apa ya? Hierarki itu kayak prioritas. Mana sih yang lebih penting kayak gitu. Kayak orang pertama kali lihat gambar ini, yang mau dilihat itu yang mana dulu sih gitu. Kalau aku lihat dari konten ini, yang pertama kali pengen ditunjukin itu adalah Beef Mafia, beefmafia.id itu punya promo, punya terus. Nah, promonya itu apa? Bisa hemat hingga 50.000. Jadi, pertama itu promo punya terus hemat hingga 50.000. 50.000-nya besar, terus hemat hingganya kecil karena cuma jadi keterangan bagi 50.000-nya itu. Jadi kayak orang yang penting lihat 50.000-nya dulu, karena kayak orang kan biasanya kalau diskon itu kan diskon 50%, diskon 80%, itu kan kayak mengundang gitu kan. BTW sorry ya kalau berisik. Terus yang keempat ini 30.000-an per menu. Ini kalau kalian lihat kan ada 30.000-an. Terus nama menunya itu apa sih yang 30.000-an itu? Menu apa sih yang 30.000? Menu apa sih yang promo kayak gitu. Terus kode promo ini punya hits. Nah, ini hits ini kode promonya kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau buat poster atau sebuah desain, tentuin dulu kalimat apa yang mau kalian bahas atau yang mau kalian tulis di sana. Terus habis itu setelah kalian tulis kalimatnya dulu misalnya di catatan kalian atau di notepad, terus nanti tentuin dulu hierarkinya itu kayak gimana, mana yang bagian judul, mana yang bagian subjudul, terus mana yang bagian isinya kayak gitu. Kalau misalnya kayak ini, aku pakai contoh Ignat ya, Kak Ari. Nggak apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Nah, misalnya ini aku ada poster podcast. Nah, ini misalnya episode ini aja. Jadi nama podcastnya itu apa? Ignat Podcast misalnya. Terus episodenya itu episode keberapa? Terus namanya siapa aja pembicaranya? Terus habis itu bahas tentang apa? Itu kan jelas semuanya, kelihatan yang mau ditulis apa aja, terus hierarkinya kelihatan besar sama kecilnya. Gitu. Tapi kalau emang yang pengen contoh yang lebih jelas sih yang ini sih, yang sebelah kiri ini. Makanan. Poster makanan sih kebanyakan yang hierarkinya itu kelihatan jelas, promo-promo baju gitu-gitu. Oke sih kalau kalian mau nyari referensi kayak gitu. Nah, terus selain itu ada layout yang jelas dan mantap. Layout yang jelas itu jadi apa ya? Kan kalian kan udah nyusun kata-kata atau kalimatnya. Terus terus kasih gambar yang mendukung konten kalian. Gambarnya juga harus relate. Kayak misalnya promo ini itu untuk makanan menu barbecue beef bowl sama sambal matah beef bowl. Ya, jangan pakai gambar yang lain kayak gitu. Terus kalau kalian misalnya bikin poster kayak aku tadi, Ignat Podcast gitu tadi, untuk podcast, ya pembicaranya, gambarnya jangan orang lain, harus benar-benar yang pembicaranya.
Terus untuk layoutingnya kalian bisa lihat ini, kan tadi kan nyambung juga ke hierarki sih. Kayak di hierarkinya kan ini promo kunyah terus. Nah ini disendiriin ditaruh atas karena kan orang sekalian pertama kali lihat itu langsung promo kunyah terus gitu. Terus ditulis besar dan tebel. Terus habis itu 50.000-nya itu kalau kalian lihat di belakangnya kan dikasih elemen kayak bintang gitu kan, kayak bintang duar gitu kan, kayak ledakan gitu. Nah itu supaya penekanan orang itu langsung lihat, habis lihat promo kunyah terus itu langsung lihat sesuatu yang ditekankan itu yang 50.000-nya. Hemat hingga 50.000. Orang-orang kan suka diskon soalnya. Kayak gitu. Terus baru ke makanannya jangan lupa, terus ke harganya jadinya berapa per menu. Kayak gitu. Terus jangan lupa berikan jarak antar elemen yang ada di dalam kontenmu. Jadi boleh nempel, boleh numpuk gini boleh, tapi tetap kalau kalian lihat kan ada jaraknya. Jadi ada margin-marginnya ini. Ini mouse-ku kelihatan juga nggak ya, Kak? Kalau di layar. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini kalau kalian lihat kan antara promo kunyah terus ke logo Beefmania sama logo Traveloka Eats ini kan ada jaraknya sendiri kan. Terus dari promo kunyah terus ini ke konten makanannya, ke gambar makanannya itu kan ada jaraknya juga. Nah, jangan ditempel-tempel juga kayak gitu. Jadi tetap supaya desainmu atau karyamu itu lebih lega gitu kelihatannya, nggak sempit gitu, nggak kecil kayak gitu sih, nggak asal dempet-dempetan kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ada redaksi yang jelas. Nah, kalian jangan sampai waktu udah bikin konten, bikin desain yang gambarnya menarik, terus bahasanya juga menarik, warna-warnanya udah oke, fontnya udah oke, tapi kalian typo gitu kan, aneh banget kan. Kalau typo kan ya typo lagi gitu. Nah, contohnya ini di tempatnya di majalah Sunday, sorry. Di majalah Sunday ini bagus-bagus sih. Jadi kebanyakan mereka membahas kayak ini salah satu contohnya rekomendasi tempat Valentine bareng pacar di masa Omikron. Nah, mereka kan bahas kebanyakan kontennya soal tulisan, artikel kayak gitu. Jadi hindari tipu gitu. Kalau misalnya kalian udah bikin konten kayak gitu, tipu kan orang menjadi males gitu loh bacanya. Udah kontennya tulisan semua, terus ada tipunya. Apalagi orang-orang yang suka baca kan cenderung kayak polisi gitu kan. Polisi. Jadi kalau lihat tanda baca salah, terus huruf besar salah, itu jadi males gitu loh. Jadi penikmat kontenmu itu bisa mudah membaca dan mengerti kontenmu kayak gitu sih. Nah, mungkin ada pertanyaan kira-kira, yaitu Satpol PP tulisan. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Kalau dari aku sih segitu. Mungkin dari teman-teman untuk yang kuliah sekolah SMK multimedia, desain gitu-gitu mungkin udah pernah tahu ya dasar-dasarnya ini. Cuma emang dasar-dasarnya ini yang menurutku penting banget sih. Kalau kalian miss di dasar-dasarnya ini, mau kalian se-expert apa juga kontennya jadi nggak menarik. Karena ya kayak tipu gitu aja. Itu udah orang males kan mau lihat kayak gitu. Dianggap konten yang gagal gitu. Gitu. Jadi kalau kalian mau bikin konten, mau marketingin sesuatu gitu-gitu. Kalau kalian misalnya jual barang sesuatu terus kalian mau marketingin, ya usahain jangan tipu, jangan apa kayak gitu. Jangan tulisannya nggak kelihatan karena nanti orang yang mau beli jadi emang ini perusahaan beneran, jadi diragukan gitu loh. Karena gara-gara cuma tipu kan sedih banget kayak gitu sih. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau tanya? Yuk, yang mau tanya boleh langsung raise hand, atau yang malu-malu buat open mic boleh chat di Zoom atau chat personal ke aku atau Kak Olive boleh gitu. Boleh.
Sambil nunggu teman-teman yang lainnya, Kak, mau tanya beberapa hal. Mm-mm. Nah, tadi itu kan dari Kak Tian sempat tanya kan, yang perbandingan slide kiri sama kanan yang acara Betawi gitu. Ya, Nah, berarti kalau dalam konsep tadi kan ada yang desain yang baik dan desain yang bagus. Kalau desain yang bagus itu kita ngelihat juga audiensnya dan media yang disasar benar, gitu ya, Kak ya. benar. Kalau misalnya kan aku tiap harinya bikin meme ya, meme untuk sinetron gitu. Nah, aku kan juga harus lihat, oh kira-kira meme ini kebanyakan itu kayak gimana. Meme itu kan kebanyakan cuma gambar yang sesuai konteks, terus habis itu kasih tulisan yang lucu. Jadi desainnya nggak harus yang keren-keren gimana gitu, nggak harus. Tapi harus lucu gitu. Karena utamanya konten meme itu lucu gitu. Gitu. Jadi tergantung sih kalian penikmat kontennya, audiensnya itu apa gitu, marketnya itu siapa gitu. Gitu. Kalau kalian pernah tahu karena join ke grup itu nggak apa kayak perumahan atau RT gitu-gitu nggak? Itu kan biasanya kalau pagi-pagi ada poster yang gambarnya selamat pagi saudara-saudaraku jangan lupa bersyukur itu loh, ngerti nggak? Yang aneh-aneh. Nah, itu kan kalau kalian bilang kontennya desainnya bagus apa enggak? Ya, bagus karena eh, sesuai sama audiensnya bapak-bapak dan ya kebanyakan bapak-bapak nyaman dengan konten-konten seperti itu atau emang ya simple-simple gitu aja sih. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, teman-teman. Oh, Saidan mau tanya, Kak. Tapi kalau misalnya yang lain mau nanya, nggak apa-apa, yang lain dulu aja. Nggak Ada apa. nggak? Nah, ayo. Langsung aja. Oh, ya udah langsung aja ya, Kak. Gini, Kak. Kita kan udah tahu nih ya kalau di Instagram ini kan kayak istilahnya reach dari konten itu udah mulai menurun gitu kan semenjak adanya Reels gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat juga ada nggak sih strategi biar konten yang sifatnya post biasa tanpa harus membuat Reels? Ya maksudnya kita tetap bikin Reels juga, kita bikin post biasa juga. Karena kan emang reach post yang buat post biasa gitu yang tanpa Reels kan emang sedikit kurang gitu ya. Udah mulai menurun lah sejak adanya Reels. Tapi ada nggak gitu strategi konten yang sebenarnya kita tuh emang udah bikinnya ya tipenya emang udah relate gitu, desain udah bagus, caption juga udah menarik gitu, tapi kenapa kok selalu gagal gitu? Apa ada tips biar kita itu bisa nembus pasarnya gitu? Kalau menurutku soal Instagram ya, kalau di Instagram itu kan emang karena ada Reels, TikTok, YouTube Short itu kebanyakan konten algoritmanya itu mendukung konten video gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin konten berformat JPEG gambar, tapi engagement-nya tetap tinggi, itu kalau menurutku perlu effort lebih di risetnya. Di risetnya misalnya kayak yang ini tadi. Kontennya menarik, kontennya harus menarik, jadi harus interaktif gitu. Harus yang selain kalian bahas yang dibahas orang, yang banyak dibahas orang atau yang lagi trending, atau yang kalian mau bahas itu, tapi juga harus lihat dari sudut pandang lain kayak gitu. Terus habis itu harus interaktif, bikin orang penasaran, bikin orang mau komen, mau reply. Karena kalau aku di Instagramku lebih, kalau sekarang jarang untuk ngepost di feed ya. Feed itu emang buat intinya sebuah postingan yang kamu kamu pengen save itu, kamu pengen tetap kelihatan di profilmu terus nggak hilang. Itu kalau feed sekarang gunanya kayak gitu.
menurutku kurang untuk nyari engagement. Tapi kalau untuk nyari engagement itu di story. Nah, kalau di Instagramku sendiri karena kebanyakan aku juga nge-share meme, gambar-gambar lucu. Nah, gambar-gambar lucu ini kan cenderung interaktifnya bikin orang komen atau reply hahaha atau gimana kayak gitu kan. Nah, itu jadinya orang yang lihat storyku jauh lebih banyak kalau misalnya aku bikin konten soal meme. Upload konten soal meme daripada aku misalnya aku kan tadi kan juga bisnis NFT kan, bikin gambarku sendiri, bikin ilustrasi gitu. Nah itu kalau misalnya aku cuma bikin ilustrasiku aja, aku ngupload ilustrasiku aja, itu kurang engagementnya kurang kayak gitu karena kan gambarnya ya udah keren gitu aja, udah selesai. Nggak apa ya, nggak mengundang interaksi gitu. Kalau meme itu karena lucu, orang jadi ketawa, terus habis itu orang juga apa ya? Biasanya kalau meme itu ramenya gara-gara di-share sih. Jadi kalau kalian bikin konten antara yang interaktif atau yang bagus banget. Kalau yang bagus banget itu orang jadinya pengen nge-share karena oh ini misalnya kamu bikin konten soal apa ya? Tips and trick bikin apa story yang bagus gitu misalnya. Nah, itu orang-orang jadi nge-share ke orang lain, ke temennya, ini loh caranya bikin konten di story yang bagus itu kayak gini loh, yang eye catching, yang estetik itu kayak gini. Nah, itu. Sedangkan kalau misalnya kamu pengen lebih interaktif, ya coba pakai fitur-fitur yang ada di Instagram misalnya. Setelah kalian ngupload poster, terus di story berikutnya kira-kira siapa nih yang mau ikut, kasih polling, terus habis itu kalau nggak gitu sebelum posternya keluar kasih aja teasernya tipis-tipis kayak ini ada acara ini nih, siapa yang mau ikut nih kayak gitu, kira-kira mau nggak kalau kalian aku bikin event ini atau aku mau jualan ini kayak gitu. Jadi supaya Instagram itu kan sosial media itu kan emang harusnya kita berinteraksi dengan follower kita, dengan teman-teman kita yang ada di Instagram, di sosial media itu. Jadi emang kalau kontenmu mau engagementnya tinggi, emang harus banyak interaksi. Komen-komenan sama follower, ngobrol sama follower, kayak gitu. Gitu. Ditambahin itu aja, apa? Fitur apa sih Q&A itu biasanya. Nah, itu biasanya ngefek sih. Ya, itu biasanya ngefek sih. Jadi kalian bisa nge-up jawabannya atau pertanyaannya dari followermu, terus makin nyambung lagi, pembahasannya baru lebih dalam lagi. Jadi lebih diskusi akhirnya di sosial mediamu begitu. Gitu Zaidan. Ada lagi mungkin yang lain yang mau tanya? Oke Kak, terima kasih. Oke, sama. Gimana Kak Alif? Aku jadi penasaran nih, soalnya konten meme sendiri itu sesuatu yang jarang sebenarnya Sandi lakukan sih gitu. Ada tips and triknya nggak sih? Misalnya kita pengen bikin meme juga gitu. Aku penasaran juga kenapa sebuah program sinetron itu merasa dia perlu bikin meme gitu untuk promosi. Kalau meme itu sekarang mulai banyak dipakai buat brand-brand lain ya. Kayak misalnya sinetron itu kan, ya kalian tahu kan sinetron itu di Indonesia agak aneh-aneh gitu kan. Nah itu ya apa ya? Karena yang nonton TV itu cenderung ke ibu-ibu, terus habis itu ke anak kecil yang apa ya, yang jauh dari HP gitu-gitu, mungkin yang nggak punya HP atau yang belum ada internet, yang nggak nonton YouTube, itu jadinya mereka lebih suka ke hal-hal lucu yang ada di sinetronnya. Jadi kayak di remind lagi gitu. Jadi kayak misalnya nonton sinetron A, terus habis itu nanti di sosial medianya ada konten tentang sinetron A itu. Jadi kayak oh iya tadi itu lucu banget kayak gitu. Jadi dia akhirnya nge-share lagi ke temennya. Terus temennya lihat ini sinetron apa sih kok aneh banget gini. Terus akhirnya pengen tahu gitu.
kayak gitu. Karena kalau sinetron kan emang menjual kontroversi dan keanehannya itu kan, selain dari cerita kayak gitu. Kalau di majalah Sunday misalnya bisa juga kalau misalnya lagi bahas sesuatu yang trending, misalnya apa ya? Kalau sekarang misalnya Valentine. Valentine kan orang cenderung ngasih coklat, ngasih bunga gitu-gitu kan. Nah, itu coba aja bikin postingan yang apa ya? Surprise tapi yang lucu gitu, apa ya? Yang buat di Instagram, bisa di-share di Instagram tapi lucu gitu. Yang misalnya biasanya orang ngasih surat cinta tapi ini di dalamnya habis ngasih surat ini amplop terus dalamnya itu ternyata meme buat pacarnya gitu. Jadi kasih sayang itu kan nggak soal cuma coklat kan, tapi misalnya ingin membahagiakan pasangan atau ingin pacarnya ketawa gitu, itu kan juga bahasa kasih gitu misalnya. Gitu. Meme itu cenderung ke lebih hal-hal yang komedi, yang lucu aja sih. Karena bikin meme itu juga sebenarnya nggak susah gitu kan. Nggak susah. Aku kebanyakan bikin meme itu cuma pakai HP gitu, pakai Canva, pakai PixArt gitu. Karena emang nggak butuh skill yang gimana-gimana. Cuma emang konsepnya itu harus lucu, terus habis itu juga risetnya soal kontennya. Jadi jangan sampai aku misalnya bikin meme soal sinetron A. Nah, meme-nya itu nggak menggambarkan ceritanya, nggak menggambarkan kondisinya. Nah, itu kan jadi melenceng juga kan. Iya sih. Ngomong soal Canva, sebagian di antara kita tuh juga ini sih biasa pakai Canva juga gitu buat ngonten sehari-hari. Kalau tadi kan dari Katian contohnya tuh pakai PSD gitu. Ada tips khusus nggak sih kalau buat Canva gimana biar apa? Mungkin kan skill set sama software yang biasa dipegang setiap orang tuh beda gitu, dan kalau kebetulan lebih kebiasaan sama Canva gitu, gimana biar bisa menghasilkan desain yang tetap bagus? Oh, kalau di Canva sendiri hasilnya lebih enak sih daripada di Photoshop ya. Ini ada beberapa desain yang untuk meme gitu misalnya. Jadi nah, ini kalau di Canva sendiri untuk font pemilihan font hierarki itu lebih enak gitu. Karena kalian begitu buka Canva terus pilih teks, itu sudah ada ada title, subtitle sama body atau isi. Jadi kalian kalau misalnya mau ngisi judulnya ya udah tinggal pakai yang besar ini, terus ke bawah kayak gitu. Terus pemilihan jenis font itu juga harus harus jelas ya, kayak misalnya ini mana ya? Lagi share screen kah? Oh, ini nggak ke share. Oh, dari tadi nggak share screen. Oke, sorry. Ini sorry. Ini kalau misalnya kalian mau, nah ini kalau template ini kan udah jelas kan, pemilihan fontnya itu yang mau ditekankan yang mana, yang kurang cerdas, tapi penjelasannya itu yang mana, penjelasannya itu adalah dapat diperbaiki dengan belajar. Terus kurang cakep, ini kan yang mau ditekankan, kata-kata yang clickbait, kata-kata yang mau ditekankan, tapi dikasih keterangan dapat dihilangkan dengan pengalaman, tidak jujur. Nah, ini kan bisa, kalau namun ini kan lebih ke kata sambung gitu kan. Gitu. Jadi ini kan sebuah quotes yang dibikin oleh Pak Muhammad Hatta, tapi di layout dengan kayak gini gitu. Gitu. Jadi terus apalagi ya? Kalau di Canva ada itu kan apa namanya? Ada template desain. Nah, tapi template desain ini kalian juga supaya desain kalian unik, kayak tadi kan ada salah satu aku yang ngomong kalau desainnya itu harus unik kan, kontennya harus unik. Jadi kalian jangan cuma pakai plek-plekan yang ada di template-nya aja gitu. Kalian bisa misalnya pakai yang ini. Nah, kalian mungkin bisa misalnya ini kan soal anak bayi, tapi sedangkan kalian nggak pengen bahas tentang bayi gitu. Kalian pengen bahas soal misalnya narkoba gitu.
itu kan nggak cocok banget ya sama bayi, sama warnanya gitu, itu kan nggak cocok banget. Nah, kalian ganti warna ini, bayinya diganti, dihapus saja, terus warna-warnanya diganti, fontnya mungkin menurut kalian, oh ini terlalu buat anak kecil nih, kurang narkoba kan biasanya orang-orang dewasa, terus habis itu anak muda gitu-gitu kan. Nah, itu harus dibikin lebih anak muda. Terus kenapa kok desainnya misalnya ada elemen-elemen kayak gininya, supaya misalnya nyambung sama feed Instagram kalian yang sebelumnya, itu juga bisa sih. Gitu. Jadi kalian boleh gitu mau pakai yang ada template-templatenya, ini boleh, nggak salah, karena ini bakal membantu dan bikin kalian lebih cepat dalam bikin konten. Tapi ya itu jangan plek-plekan di contoh gitu aja sih. Gitu. Kalau kalian bingung, terus kira-kira mau digimanain lagi, itu bisa nyari referensi. Misalnya di Pinterest, aku biasanya di Pinterest. Nah, di Pinterest, kalau aku sih biasanya ini, aku paling suka, karena aku sukanya styleku itu Japan style design, jadi aku nyari kayak gini. Nah, bentar. Nah, sumber desainnya dari Pinterest gitu ya, Kak? Ya, aku biasanya nyarinya kayak gini. Nah, ini kan aku suka style-style Jepang banget kan. Nah, itu diambil aja kayak, oh kalau style Jepang itu biasanya kebanyakan ada, kalau kalian lihat ini, ini tulisan flash ini kan tegak lurus gitu. Nah, Jepang itu kebanyakan kayak gitu, banyak yang tulisannya itu vertikal, bukan horizontal. Gitu. Terus habis itu dikasih ornamen-ornamen Jepang, nah, kayak gitu-gitu. Oke. Gitu. Jadi tergantung kalian pengen bahasnya apa, terus kayak gimana gitu. Terus ini aku aku biasanya ini sih nyariin. Nah, ini juga salah satu referensiku biasanya kalau misalnya mau nyari, karena dia biasanya kebanyakan Jepang-Jepangan banget. Terus kayaknya itu asik gitu, warna-warnanya itu aneh-aneh gitu, asiknya. Jadi aku suka lihat yang Froenion ini biasanya kayak gitu. Terus jenis kontennya menurutku juga menarik, kayak misalnya 3 cowok gondrong. Nah, kenapa nih 3 cowok gondrong? Oh, ternyata 3 cowok gondrong yang mau memikat hati. Itu kan judulnya udah clickbait banget, kan biasanya kan cowok-cowok kan yang gondrong itu lebih ke apa ya, satu nabi, terus kedua itu misalnya mas-mas di bengkel gitu misalnya, terus habis itu kan cenderung kayak ya kayak gitu-gitu kan. Nah, ternyata 3 cowok gondrong ini memikat hati. Kira-kira cowok gondrong memikat hati itu gimana ya? Jadi ada orang-orang begitu lihat konten kayak gini, apalagi visualnya kayak gini, itu bakal nge-next gitu loh, terus kalau misalnya cocok dia bakal komen gitu. Gitu kayak misalnya ini pengen gondrong kayak Eren Yeager, kalau kalian tahu Attack on Titan, nah itu pemeran utamanya kan juga gondrong. Oh, ternyata mas-mas gondrong itu juga banyak loh yang suka gitu. Gitu. Mungkin anak-anak SMK di sini bisa apa ya, misalnya aku nggak laku-laku nih cowok gitu, aku pengen gondrong ya siapa tahu kan ada marketnya cewek yang suka gondrong juga gitu di sekolah kalian gitu. Jadinya buka konten kayak gini gitu kalau ya itu sih. Ya sih emang seru banget. Pinterest tuh kayak bisa nggak sadar scroll terus gitu karena Iya, Pinterest seru banget sih. Kayak banyak hal sih aku belajar dari Pinterest. Kalau misalnya, ya aku bikin CV untuk aku kerja, daftar kerja gitu-gitu sendiri juga dari Pinterest. Kayak gini misalnya. Aku suka yang robot-robotan, Jepang-Jepangan. Nah, tinggal dipakai aja layoutnya kayak gitu. Kira-kira desain yang kayak gimana sih yang bikin CV-ku bakal nanti Jepang-Jepangan atau kelihatan kayak robot-robotan atau retro gitu. Ya, ini tinggal aku lihat. Oh, ternyata
Kalau yang robot-robotan itu lebih banyak pakai grid-grid. Nah, aku coba pakai grid. Terus habis itu fontnya itu lebih ke tebel-tebel kayak gini. Gitu. Font futuristik, nyari font futuristik itu gimana gitu. Terus kalau misalnya kalau di CV, kalau kalian tahu CV buat daftar kerja itu kan harus ada fotomu kan, foto kalian. Nah, itu kira-kira penempatan fotonya itu gimana sih yang bagus gitu. Fotonya yang kayak gimana yang bagus, penempatannya gimana. Itu bisa kalian cari referensinya di Pinterest kayak gitu. Jadi tinggal gabungin apa ya, referensi kalian di Pinterest terus sama make template yang ada di sini atau kalian bikin sendiri pakai elemennya, pakai apa kayak misalnya grid gitu. Grid kan pasti banyak juga. Kayak misalnya aku tadi mau bikin kayak tadi, tinggal nyari aja grid gitu. Nah, ini kan nanti tinggal diambil gitu. Kalau kalian pakai Photoshop menurutku lebih susah karena harus nyari di Google gitu-gitu. Kalau kalian di Canva, kalau misalnya premium juga lebih murah gitu. Kayak sekarang premium berapa ya? 13.000 ya? 13.000, 12.000 gitu. Beli di Shopee gitu. Murah Oh, banget. iya. Iya, di Shopee kan murah banget kan. Benar-benar. Nah, buat belajar-belajar aja, konten-konten gitu. Nah, itu kan gampang banget bikin kayak gini. Nah, tinggal pakai gridnya, disesuaikan sama yang tadi di Pinterest kayak gitu. Misalnya mau bikin yang ini gitu. Tinggal aja ditempelin gridnya, terus habis itu nyari font yang setipe. Kalau ini kan fontnya namanya sans serif. Sans serif itu font-font yang tidak ada apa ya, tidak ada tanduknya. Kalau Sisi lancipnya. Iya, tidak ada sisi lancipnya. Kalau font serif itu kayak kalau kalian pernah tahu Times New Roman, nah Times New Roman itu serif. Nah, kalau font-font kayak gini itu sans serif, itu lebih biasanya dipakai buat anak muda, lebih casual, nggak formal kayak gitu. Sedangkan yang serif itu lebih formal kayak gitu sih. Gitu. Jadi emang harus sering-sering lihat referensi juga sih. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya yang lain? Yuk, teman-teman. Silakan yang lain dan yang mau ditanya. Teman-teman ada yang mau bikin desain yang kayak gimana nih, bingung nyari referensinya apa, nah itu bisa ditanyain, kita cari bareng-bareng. Atau mau konsultasi sekarang, maksudnya nunjukin, Kak, aku punya desain kayak gini, kurang lebih gimana Kak tanggapannya Kak Tian, gitu juga boleh, gitu. Nggak apa-apa, nggak usah kayak merasa apa ya, malu atau gimana, justru sekarang ini waktunya kita langsung belajar dari ya pakar. Ya gitu ya gitu lah. Nah, kalau teman-teman di sini boleh nih, nah tanya, Kak Olive tanya buat teman-teman, kesulitan apa yang pernah kalian alami waktu ngedesain? Coba bantu spill dong. Biasanya apa kalau teman-teman? Biasanya apa yuk? Susah nyari warna kah? Kesusahan nyari font kah? Kadang kan kita udah sudah punya ide tapi fontnya kok gak cocok-cocok ya, warnanya kok susah ya, itu gimana cara gitu. Kalau aku sih biasanya di warna sih Kak, susah itu di warna malah. Kesusahannya Bukannya kalau udah ada misal klien ini kita udah tahu dia brand guideline-nya gini, bukannya warna tuh kayak tinggal kalau udah ada sih enak ya. Tinggal kayak kemarin aku bikin yang PPT-nya ini kan udah ada kan warnanya, udah dikasih Kari. Jadi enak, tinggal ya tempel-tempel aja, tinggal ambil aja. Tinggal disesuaiin kira-kira warna mana sama warna yang kelihatannya lebih menarik, yang tidak nabrak, yang enggak misalnya kuning sama putih kan nggak boleh kan, nggak enak gitu, nggak kelihatan tulisannya yang putih. Gitu. Mungkin tanya Pak, Kak, perihal kok Bapak sih? Mungkin perihal warna itu kan, tadi sempat diomongin ya kalau warna itu punya makna secara psikologis. Nah itu tuh bersifat universal atau lebih ke arah kayak komunal aja menurut beberapa orang gitu?
tergantung konteksnya juga sih. Kalau misalnya merah di konten horor itu kan lebih ke darah. Tapi kalau misalnya merah di politik itu cenderung ke berani ya, beda. Gitu. Kayak misalnya putih itu bisa minimalis, bisa bisa bersih, bisa suci, tergantung konteksnya apa. Kalau konteksnya agama ya suci bisa. Tapi kalau konteksnya misalnya bangunan arsitektur yang minimalis ya putih itu kan simple gitu. Oh ini ada Kak Nasya. Kalau saya bingung mau tambahin elemen apa lagi biar desainnya itu lebih inovasi, nggak membosankan. Oh, tergantung sih konteksnya mau bikin desain tentang apa gitu. Boleh dong contoh sharing Kak Nasya cerita. Iya, Kalau kamu tuh aku lupa kontennya berkisar apa ya? Bentar, ini Aku mau tahu Kak. Apa? Mau tahu Iya, itu kalau di mau tahu tuh biasanya tuh ada kayak tanda tanya gitu. mau tahu tuh lebih kayak trivia gitu. Fakta-fakta menarik gitu. Nah, kalau bantu share screen. Boleh. Mau ini aku sharingin? Oh udah ya. Boleh. Biar ada gambaran juga. Misalkan kayak gini, pekerjaan untuk lulusan SMA gitu. Nah ini yang cari-cari elemennya itu yang bingung ya mau apa lagi gitu ya. Lulus SMK, pilih berkuliah atau kerja. Mungkin karena udah mengasuh program ini tuh udah Nasya tuh udah hampir 5 bulan kali ya. Jadi kayak udah setelah kita berminggu-minggu mengasuh konten yang sama kan mungkin mulai kayak apalagi nih gitu. Biar nggak sama banget kayak sebelumnya tapi nggak lari dari brand guideline gitu. Oke. Iya, kemarin aku juga waktu lihat-lihat waktu mau bikin PPT itu aku juga lihat-lihat yang punyanya Majalah Sandi kan. Aku pengen bikin sesuatu yang nggak sama kayak Majalah Sandi tapi tetap kelihatan oh ini Majalah Sandi banget. Nah itu mungkin kalau aku sih aku kasih yang ini kalau kalian lihat di konten. Bentar ya, share screen. Ini kotak-kotak kayak gini. Oh iya. Nah itu jadi bisa penekanan. Kayak misalnya welcome to-nya nggak usah gede-gede kayak tadi layouting yang hierarki tadi kan. Ini nggak usah gede-gede karena cuma ya salam aja tapi penekannya di desain kelasnya. Jadi dikasih kotak-kotak gini. Terus bisa juga dikasih tekstur kayak misalnya ini background-nya ini kan tak kasih tekstur ini. Filter apa ya namanya? Filter efek kalau nggak salah di Photoshop. Terus ini juga di kotaknya desain kelas ini ada. Iya itu namanya halftone Kak. Sorry Kak, maaf. Oh iya yang di belakang halftone. Yang halftone-nya itu yang warnanya, tapi yang titik-titiknya ini ada namanya filter efek apa-apa gitu di Photoshop lupa. Gitu. Terus di ini kotaknya desain kelas itu kalau kalian lihat ada tekstur kertas lungset gitu. Jadi supaya warnanya itu nggak cuma warna merah gitu aja. Gitu. Tapi ada ya detail kecil yang bikin warnanya itu nggak bosen cuma ya merah gitu aja. Jadi kalau ada teksturnya itu lebih ke ada gradasinya gitu dikit-dikit. Tapi tetap nggak ganggu dari warna color palette-nya si brand tersebut. Kalau konteksnya ini kan Majalah Sandi. Jadi mungkin bisa dikasih kayak gitu kalau saranku. Terus bisa juga kayak tadi sih udah oke sih. Elemen-elemen yang dikasih kayak tadi bahas kerja itu kan berarti ada orang kerja, ada uang, ada waktu, ada
ada alat-alat yang dikerjakan, ada laptop kayak gitu kan. Itu kan elemen-elemen yang biasanya dipakai untuk kalau misalnya kamu mau bahas suatu kerjaan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kalau ini mungkin ya, kalau ini si brand ini dia itu juga pakai titik-titik ini kayak tekstur ini. Kalau kalian lihat banyak tekstur sih supaya nggak bosen ya. Ini kayak di ujung-ujung sini ada tekstur gradasi gitu. Nah itu bisa Oh, ya, ya, ya. pakai kayak gitu juga. Nah ini kalau di background punya ku sendiri, ini kan backgroundnya juga kertas ini, kertas luset sama kayak tadi. Tapi opacity-nya atau transparansinya tak kecilin banget supaya tetap warnanya si majalah Sunday. Terus habis itu lebih ya aku sih pinginnya bikin kayak tembok gitu sih. Ya tapi nggak tahu kelihatan kayak tembok nggak? Antara tembok atau kertas luset gitu aja sih. Kertas longset. Jadi nggak bosen. Kalau kalian mau nyari kalau kalian mau nyari tekstur itu apa, ada webnya ini gratis atau Nah ini gratis nih, lihat di sini aja. bisa dipakai. Ini bentar. Ini webnya namanya texturefabric.com. Ini aku dulu dikasih sama temanku di Aussie, di Australia. Nah dia itu biasanya pakai ini. Jadi tekstur ini tinggal ditempelin di background kalian, terus habis itu nanti tinggal opacity-nya diatur. Transparansi opacity-nya tinggal dikurangin gitu ya. Ya benar. Dia ngasih ini gratis, masih bisa di-download gratis gitu. Free, bisa di-download gratis. Dipakai ya teman-teman ya. Ada gratisan. Iya, ada Seneng gratis. kalau ada web-web kayak gini. Banyak banget ini kalau kalian mau tekstur kertas terus bosen, banyak yang make udah. Ya udah aku pengen nyari tekstur kecipratan tinta misalnya ink atau kulit itu juga bisa. Nah, ini tinta ini kalau nggak salah ya. Tinta juga marbling. Gitu. Ya. Terserah kalian, tergantung konteksnya mau dibikin gimana. Ini kan tinta, ini kan misalnya kalian ini tinta spidol kan. Kalau misalnya kalian mau nulis di sini nama judulnya kalian atau apa kan juga bisa. Jadi nggak cuma pakai kotak atau bulat gitu aja. Tapi bisa dimain-mainin di tekstur-tekstur ini. Ini kan karyanya kalian kayak misalnya kecipratan tinta-tinta ini kan jadinya kayak gini. Tapi tetap ya biasanya kayak gini-gini itu ditaruh di background. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini 36-nya, ini kan konten utamanya kan si 36. Bentar. Oh ini yang ini bayar. Ya yang ini bayar. Tapi ada banyak yang gratis. Nah 36-nya ini konten utamanya gitu. Jadi jangan sampai ketutupan gitu. Gitu. Wow. Jadi bisa cari-cari lah di sini. Ada yang gratis, ada yang bayar. Ada yang kayak donate ini tuh biasanya gratis sih, donate. Jadi kalian bisa donasi kalau misalnya kalian mau donasi. Tapi kalau mau download aja ya bisa. Download PDF, VPS. Gitu teman-teman. Kalau kalian lihat webnya sendiri kan nggak cuma hitam gitu belakang backgroundnya. Ini kan ada teksturnya juga gitu. Iya, ada zigzagnya. Iya, ada tekstur zigzagnya juga. Jadi menurutku tekstur itu juga berpengaruh. Ya detail kecil tapi lumayan lah gitu. Ya, detail meter. Detail meter. Mata itu lebih dimanja gitu ya. Iya benar, nggak bosen, nggak cuma flat gitu aja. Gitu. Iya. Terus mungkin buat Kak Nasya tadi itu sih bisa perluas referensinya gitu. Perluas referensinya. Macam-macam gitu. Misalnya butuhnya pengen dibikin kayak gimana, misalnya horor ya, nyari yang horor-horor. Terus mau nyari yang minimalis ya minimalis kayak gitu. Aku setiap ada project sih biasanya aku selalu nyari referensinya di sini sih. Gitu. Misalnya aku pengen gambar buat sosmed, ya ini aku bikin sendiri buat sosmed.
Tapi aku penasaran teman-teman di sini, kalian biasa, udah cukup akrab main Pinterest nggak sih? Apa ini aja ya? Bikin poll aja ya? Kan, ini ada fitur pollnya kan ya? Oh, di sini. Aku coba ini ya, nge-poll penasaran teman-teman nih, apa biasa main Pinterest atau enggak gitu. Boleh. Tapi kalau saya sarankan sih harus, kalau nggak biasa dibiasakan ya teman-teman. Karena gudang referensi banget. Gudang referensi banget bener. Aku nggak bisa nge-poll, Bing. Kayaknya host doang yang bisa. Aring ya. Iya, kita nge-poll. Yay. Terus mungkin buat teman-teman yang bisa gambar manual, bisa ditambahin doodle kayak atau apa gitu. Jadi kayak misalnya, juga aku capek nyari-nyari di internet terus, kebanyakan bayar gitu. Ya udah kalian gambar sendiri aja gitu. Kayak misalnya ini yang makanan, yang ini kan elemen-elemen di sampingnya ini kan doodle semua. Oh iya. Ini kan doodle semua gitu. Jadi nggak melulu kalian harus download atau gimana, enggak. Kalian juga bisa bikin sendiri gitu. Jadi emang bebasin aja kalian mau bikin gimana aja gitu. Asal basicnya yang tadi yang aku sampaikan udah ngerti, jelas, kalian mau bikin gimana aja sih harusnya oke banget gitu. Soal tuh monggo Hai. kapalnya. Ini live polling nih. Iya, penasaran. Pilkada. Iya. Sering, kadang, jarang, baru tahu. Soalnya dulu pada masanya tuh Pinterest tuh pernah identik sama kayak mama-mama muda yang ngumpulin gambar masakan gitu-gitu. Oh, ya resep-resep gitu ya. Awal-awal Pinterest deh, waktu itu kan dia masuk kayaknya deketan sama pet gitu. Oh iya. Kayak pernah image-nya tuh kayak lebih ke Mahmud gitu. Iya sih. Tapi dulu Instagram juga pada awalnya konsepnya kayak Pinterest kan. Iya, benar-benar. Iya kan. Kayak semua orang kalau misalnya pengen nyari referensi, kalau nggak di Pinterest, kalau nggak ada di Pinterest ya di Instagram gitu. Iya. Cuma kalau sekarang kan beda ya, lebih ke sosial media, orang mau nunjukin apa, lifestyle gitu. Dulu waktu aku zaman awal-awal lettering, Instagram itu sangat membantu untuk aku bisa dikenal orang lain sih. Jadi portfolio karya ditaruh situ ya? Ya, portfolio, terus kenalan sama orang luar. Karena dulu waktu itu lettering kebanyakan orang luar yang waktu aku masuk, orang luar lagi rame di luar. Di Indonesia masih belum terlalu rame. Yuk diisi yuk, kurang 5 orang. 5 orang. Ya, 5 orang. Memang mayoritas emang sering banget ya. Ya emang harus. Menurutku sih ya nggak harus sih, tapi lebih baik kalau misalnya pakai Pinterest. Tapi kadang aku ada kenalan, dia itu jarang lihat referensi. Jadi referensinya dia itu dalam hidupnya dia aja gitu. Jadi apa yang ada di kepalanya dia. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kalian harus sering-sering explore gitu ke hal-hal lain. Kadang aku juga nggak melulu lihat Pinterest sih. Kayak misalnya aku pengen bikin poster, misalnya jualan jualan baju gitu misalnya. Itu karena kalau misalnya lihat di Pinterest orang jualan baju kan ya gitu-gitu aja kan desainnya. Nah, aku pengen misalnya jualan baju yang konsepnya itu game gitu. Nah, ya wes aku nyari referensinya di industri game yang kayak gimana sih? Misalnya kalau orang pengen lihat, oh ini game banget, itu ya pixel art gitu misalnya. Kalau kalian tahu pixel art, desain pixel art itu langsung kelihatan, oh ini game banget kayak gitu. Kayak Mario Bros banget gitu misalnya. Nah, kayak gini-gini kan game banget kan, kayak gini desain-desain yang game banget gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah tinggal misalnya, oh aku nggak ada nih gambar ilustrasi yang soal pixel art. Ya udah tinggal nyari fontnya atau di backgroundnya atau apa dibikin pixel gitu sih. Jadi gitu.
Hmm. Jadi referensi itu bebas, nggak cuma dari Pinterest aja, tapi Pinterest juga membantu. Bisa dari industri apa aja, nggak harus kalau kamu mau nyari poster, referensimu juga harus poster, nggak harus gitu juga. Bisa juga dari video, bisa juga dari poster juga, bisa juga dari kehidupan sehari-hari kayak gitu. Misalnya kamu lihat Indomaret, Indomaret aja bisa jadi referensi gitu. Kalau misalnya ada apa ya kontenmu yang bahas soal misalnya jualan barang-barang kehidupan sehari-hari, ya, itu juga bisa kayak gitu. Hmm. Gitu teman-teman. Hai. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau tanya. Tapi udah dijawab tuh. Mungkin Ini bisa ada Kak hanya Naswa, ya. Sering Kak buka Pinterest, ada yang sering Kak buat cari referensi. Nah, ya mantep. Sering-sering lihat yang lain-lain juga teman-teman, supaya nggak art block juga. Kalau art block itu kalau bingung mau buat apa, aku biasanya nyari-nyari referensi, tapi bukan dari, misalnya aku ilustrasi gitu ya, pengen gambar sesuatu, tapi aku capek untuk melihat gambar-gambar ilustrasi orang lain. Kadang-kadang kan kita juga kayak gitu kan. Nah, itu kita nyari referensinya dari yang lain kayak gitu. Misalnya dari film, dari game, dari macam-macam sih. Gitu. Supaya nggak bosen dan otaknya kita nggak capek lihat-lihat itu aja. Gitu. Oke, pollingnya udah 22 dari 25. Kan yang 3 lagi kita bertiga. Jadi kayaknya Iya, mungkin. Ya sih, jumlah pesertanya 28 sih. Oh iya 28 nih. Tapi ya nggak apa-apa. Sudah quorum lah ya. Iya. Mewakili. Yuk kita lihat hasilnya. Kalau cara lihat hasilnya di Enpol ya? Iya, Ya, hasilnya gimana? kalau nggak salah sih Oh, Npol. polls ini. Oh, ini. Mana ya? Share result. Kalau nggak ini langsung di live Oke. ini kan juga ada juga. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Belum ya? Kelihatan Kak. Kelihatan. Kelihatan Kak. Oke, berarti yang sering banget itu sebenarnya bisa dibilang setengah dari kita, setengahnya lagi kadang dan jarang. Berarti masih ada nih teman-teman yang ternyata selama ini belum rutin cari ide di Pinterest. Bisa coba besok-besok pasti malah kebanjiran ide nih. Ya, coba di Pinterest, terus di Twitter. Twitter itu juga seru juga sih. Gitu. Nah, Tergantung konteksnya kalian mau nyari apa. Kalau kalian aku pengen nyoba jualan NFT ya, siapa tahu rame jadi kayak Gozali gitu misalnya. Ya, kalian jangan main di Pinterest, tapi kalian nyarinya di Twitter karena di Twitter yang rame NFT gitu. Terus misalnya, aku pengen bikin channel YouTube. Tapi gimana ya referensinya di mana? Ya di YouTube gitu. Cari lihat orang-orang yang keren-keren thumbnailnya, bikin thumbnail yang keren kayak orang-orang itu. Gitu. Di Twitter ada rekomen nggak Kak? Siapa aja sih yang wajib kita follow nih buat biar tahu banyak soal itu? Wah, kalau itu kebanyakan orang luar sih. Aku pakai hashtag sih biasanya. Tergantung hashtagnya. Gitu. Search by hashtag ya. Search by hashtag ya. Kalau di Twitter lebih efektif kalau search by hashtag sih. Gitu. Kalau di Instagram ya apa ya? Kalau aku sih Froyonion ini tadi, terus habis itu biasanya apalagi? Free Media itu pernah. Terus kebanyakan itu sih agensi-agensi sih. Makna kreatif itu juga oke banget sih. Gitu. Tapi kalau buat majalah Sunday ini bagusnya itu sih. Menurutku yang bagus dari majalah Sunday Instagram feed-nya itu kontennya menarik satu. Maksudnya kontennya itu aneh-aneh terus habis itu dapat uniknya terus dapat relate-nya gitu loh. Terus bahasanya juga bahasa sehari-hari gitu.
Gitu. Jadi menurutku kerennya itu sih. Wah, Sama warnanya itu konsisten banget. terima kasih, terima kasih. Nah, Sama-sama. ini kan kalau itu Kak, ini kan mungkin kalau di Canva ada keterbatasan, tapi kita bisa pakai efek-efek yang ada, nambah-nambahin elemen segala macam gitu. Dan aku rasa ya tadi benar, kalau aku boleh nyimpulin apa yang diomongin Kak Tian. Tadi kan yang tanya Zaidan ya. Nah, soal engagement, tentang reach segala macam memang ya hal yang aku alami sendiri. Penggunaan IG Story itu kadang yang nge-view itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari orang yang nge-like feed kita gitu. Nah, tetapi jangan disia-siakan jumlah orang yang nge-view IG Story-nya kita itu, ya udah jangan disia-siakan dengan misalkan ya udah gambar seadanya atau teks seadanya gitu. Seenggaknya kalau misalkan teman-teman di sini ngerasa oh ya nih aku kurang dalam pembuatan tulisan yang menarik, boleh kalian belajar cari referensi gimana sih supaya ada engagement gitu. Belajar juga gimana penggunaan stiker-stiker yang ada di IG Story gitu. Stiker, hashtag, terus kalau yang sekarang itu apa Kak? Yang kayak kotak terus misalnya yang penting pakai baju hitam itu, ngerti nggak? Add yours. Add ya. Itu kan juga menarik kan. Kayak misalnya kalian pengen jualan baju, terus habis itu ya pakai aja add yours yang sesuai sama jualan kalian. Itu juga menambah, atau konten kalian gitu, itu juga menambah view gitu. Nah, supaya nggak cuma nge-view juga, usahakan kontennya yang interaktif gitu, supaya ya kalian ngobrol lah sama teman-teman kalian yang ada di media sosial itu. Kayak gitu. Itu nanti engagement mah jalan sendiri sih nanti kalau udah ada interaksi gitu. Influencer yang ramai sekarang itu karena kebanyakan mereka saling ceng-cengan gitu sama followernya gitu. Ngobrol kayak temen gitu aja. Tapi di Insta story gitu. Itu kayak aku itulah kasih contoh yang kan aku sekarang megang Discord-nya juga ada Discord-nya Ignite gitu. Dan sering bikin konten tentang event Discord gitu loh. Nah, event Discord-nya aku adain maksudnya publikasinya taruh di IG Story gitu. Ngomongin tentang healing gitu. Ya karena personally aku adalah orang yang tidak bisa mendesain dengan baik, ya udah aku pakai aja di Canva style Javanese gitu aja. Langsung keluar template banyak banget yang bisa kita pakai, bisa tambahin elemen-elemen kayak gini gitu. Ya udah pakai aku bermain di kata-kata gitu. Yuk tentang ngomongin healing cuy, staycation yuk mau healing gitu. Bilang healing overuse banget kata-kata ini dan kerap disalahpahami. Nah, ini ya kayak misalnya kalian mau bahas soal healing gitu, konteksnya healing, ya judulnya bisa aja kayak healing tai kucing. Nah, itu kan apa ya, kayak karena kebanyakan orang pakai, akhirnya ya diinyek aja gitu si kata healingnya gitu. Tapi nanti tetap kontennya tentang healing gitu. Tapi supaya orang ngeklik dulu aja gitu. Bisa kalian pakai untuk interaksi yang paling mudah dulu itu adain polling yang kiri kanan yes or no. Kalau nggak salah polling sekarang bisa lebih dari 2 sih. Tapi kalau kalian masih 2 ya nggak apa-apa, bikin pilihan yes or no segala macam dengan pilihan kata-kata yang lebih bagus gitu. Ini bisa nggak sih? Ya, jadi nggak cuma yes or no aja gitu. Misalnya kalau kalian mau bikin kalian iseng-iseng mau bikin NFT gitu. Kalian habis bahas NFT terus begitu aku tertarik nih mau bikin NFT, kalian mau beli gak ya? Itu tulisannya misalnya yes or no-nya kalian ganti gak lah ngapain gitu. Satu lagi ayolah gas gitu misalnya. Gitu. Jadi nggak cuma yes or no aja kan, ya itu default gitu, bisa diganti-ganti juga. Ganti yang lucu-lucu gitu ya. Supaya orang itu kerasa lebih relate gitu, lebih relate sama kita gitu. Kenapa pentingnya bahasa tongkrongan itu karena supaya lebih nyambung aja ngobrolnya gitu.
berasa ngobrol sama temen meskipun cuma by chat atau by reply kayak gitu. Kalau kita bikin sticker question atau yang respon, ya udah kita nggak cuma share jawabannya, tapi kita boleh share respon kita atas respon orang lain gitu. Bikin aja yang lucu-lucu gitu, nggak apa-apa. Benar-benar. Gitu, teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi? Terakhir nih, yuk kesempatan. Kalau nggak ada, ditutup loh. Mau makan malam kami. Kalian mau Valentine. Kalian single sih. Oh iya, hari ini Valentine. Iya. Itu kan Kak Olive kan backgroundnya udah Valentine banget. Background dari kemarin nih. Hai. Lumayan nih teman-teman, Valentine nambah ilmu. Oke, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, kita stop rekamannya. Teman-teman yang belum ngisi absen, jangan lupa ya diisi.